sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji namanya Tuhan. Hai, selamat siang adik-adik manis. Salam jumpa dari Kakak Enca di saat ini. Shalom, damai di hati. Di hari ini Kakak Enca akan menemani adik-adik yang ada di rumah untuk kita bersekolah minggu bersama. Untuk itu, Kakak Enca tanyakan dulu kabarnya adik-adik. Apa kabar semuanya? Tentu sehat bukan? Adik-adik harus tetap jaga kesehatan di rumah ya. Untuk memulai ibadah sekolah minggu online kita di saat ini, kita akan bersama menyanyikan lagu sekolah minggu. Untuk itu Kakak Enca minta adik-adik semua bangkit berdiri. Yuk! Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Waktu ulangan tak pakai nyontek-nyontek, waktu belajar tak pakai tanya-tanya, karena ku tahu Dia sanggup melakukan, karena Yesus Dia penolongku. I want to be a friend a little bit more. I want to be a friend a little bit more. I want to be a friend a little bit more. Little bit more. Ku mau jadi teman yang mengasihi. Ku mau jadi teman yang mengasihi. Ku mau jadi teman yang mengasihi. Mengasihi. Terima kasih adik-adik manis semuanya. Sekarang duduk kembali dengan tenang dan kita akan berdoa. Ayo sikap doa semuanya, tangan dilipat dan mata ditutup. Ayo berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjumpai kami dalam ibadah sekolah minggu di saat ini. Kami akan memulai ibadah kami dan kami percaya Tuhan bersama dengan kami dari awal hingga akhirnya. Kiranya ibadah ini hanya jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan perantaraan Roh Allah yang kudus. Tuhan Yesus yang baik, dalam ibadah sekolah minggu online di saat ini, kami akan membaca Alkitab. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami sebagai anak-anak boleh terbangun dan terbentuk melalui pimpinan Roh Kudus, melalui firman Tuhan yang kami dengarkan di saat ini. Berfirmanlah bagi kami siap mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik manis, pembacaan Alkitab kita di saat ini terambil dari Kejadian pasal 4 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-16. Begini bunyinya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain,
Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikian adalah pembacaan Alkitab kita di saat ini. Adik-adik manis, sekarang kita akan menyaksikan dan mendengarkan cerita seperti apa firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Yuk! Adik-adik manis, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang adik dan kakak. Hidup sebagai adik dan kakak, kita harus saling menyayangi satu sama lain. Karena orang yang saling menyayangi pasti disayangi juga oleh Tuhan. Nah, di hari ini cerita seorang kakak yang tidak menyayangi adiknya, bahkan ia tega membunuh adiknya. Siap kita dengar dan saksikan. Yuk! Inilah Adam dan Hawa. Mereka memiliki 2 anak laki-laki yang bernama Kain dan Habel. Keduanya mempunyai pekerjaan yang berbeda. Pekerjaan Kain adalah sebagai petani, sedangkan Habel sebagai seorang gembala. Adik-adik manis, tahukah adik-adik apakah itu pekerjaan petani? Petani adalah mereka menyangkul sebuah lahan dan menanam dengan tanaman-tanaman. Sedangkan gembala, mereka yang menjaga kawanan ternak, membawa ke sungai untuk memberi minum dan selalu menjaga mereka dan merawat dengan baik. Suatu ketika, Kain dan Habel membawa persembahan mereka kepada Tuhan dari hasil pekerjaan mereka. Tapi apa yang terjadi? Habel mempersembahkan ternaknya yang paling gemuk, tetapi Kain membawa hasil kebun yang kecil-kecil, sehingga persembahan Kain ditolak. Perbuatan baik yang dilakukan Habel, yaitu membawa persembahan kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Sedangkan Kain tidak melakukan dengan tulus hati. Nah, ketika Kain tahu bahwa persembahan Habel adiknya diterima oleh Tuhan dan persembahannya tidak diterima, maka Kain menjadi cemburu dan iri hati. Dia dendam dan benci kepada Habel adiknya. Lalu dengan pura-pura baik, Kain mengajak Habel untuk pergi ke padang. Namun ketika sampai di padang, dilihatnya tidak ada orang lain di sekitarnya,
maka sekali lagi Kain berbuat jahat, yaitu dengan membunuh adiknya Habel. Tapi adik-adik manis, walaupun tidak ada orang yang melihat perbuatan Kain yang jahat itu, namun Tuhan melihatnya dan Tuhan bertanya, Kain, di mana Habel adikmu? lalu Kain menjawab, Aku tidak tahu Tuhan. Apakah aku penunggu adikku? Kain mencoba menipu Tuhan, tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Tuhan mengatakan, Kain, darah adikmu berteriak padaku dari tanah. Karena perbuatanmu yang jahat, maka engkau kuberi hukuman. lalu Kain dibuang dari tanahnya sendiri. Ia menjadi pengembara di bumi. Adik-adik manis, Tuhan sangat tidak menyukai sikap hidup atau perbuatan yang jahat seperti berdusta, cemburu, iri hati, suka membenci dan dendam. Tapi Tuhan sangat menyukai sikap yang baik, dan kita diminta untuk menunjukkan sikap yang baik terhadap orang lain. Contoh sikap yang baik seperti suka menolong, tidak marah-marah, atau tidak suka berkelahi, dan tidak pernah melempari teman. Itulah perbuatan yang harus dilakukan terhadap saudara. Nah, adik-adik manis, setelah adik-adik menyaksikan dan mendengarkan cerita tentang Kain dan Habel, ada beberapa pertanyaan yang Kak Kenca akan berikan. Bagi adik-adik yang memperhatikan, pasti bisa menjawabnya. Siap? Pertanyaan pertama, siapakah orang tua dari Kain dan Habel? Ayo siapa? Ya benar, Adam dan Hawa. Pandai sekali. Pertanyaan yang kedua, apa pekerjaan Kain dan Habel? Ayo, pekerjaan Kain adalah sebagai petani dan Habel sebagai penggembala ternak. Oke, pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan pemberian korban syukur yang mereka berikan kepada Tuhan antara Kain dan Habel? Iya, benar sekali. Apa yang diberikan oleh Kain diberikan tidak tulus, tetapi apa yang diberikan oleh Habel sangat tulus. Dia memberikan korban yang sangat gemuk. Oke, adik manis pandai. Pertanyaan yang keempat, kejahatan apa yang dilakukan oleh Kain kepada Habel? Ya, dia mengajak adiknya ke ladang, ke padang, lalu dia membunuh Habel di sana. Nah, pertanyaan yang terakhir, perbuatan baik apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Ayo. Ya, hubungan antara kakak dan adik harus saling mengasihi dan menyayangi. Tidak boleh ada iri dan dengki. Oke adik-adik manis, demikian yang dapat Kak Kenca sampaikan. Tetap ingat karena ada juga tugas untuk adik-adik. Nah, sekarang tugas adik-adik adalah menghafalkan ayat hafalan yang terdapat pada Imamat pasal 19 ayat 17a. Begini bunyinya, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Kak Kenca ulang ya, Imamat pasal 19 ayat 17a. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Ayat hafalan yang minggu lalu adik-adik masih ingat, yaitu terdapat pada 1 Timotius pasal 4 ayat 4a. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Sekali lagi, karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Demikian tugas adik-adik. Adik-adik manis, saatnya kita akan berdoa.
Namun sebelum kita berdoa, Kakek Enca minta kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyikan sebuah lagu. Yuk! Ayo kawan, ayo kawan, ayo kawan, dengar cerita dua orang adik kakak. Pernahkah kau dengar namanya Kain dan Habel namanya? Sama-sama berikan korban persembahan. Kain beri hasil kebun yang kecil-kecil, Habel beri ternak yang paling gemuk. Tuhan pun menolak pemberian Kain. Ayo kawan, ayo kawan, ayo kawan, dengar cerita dua orang adik kakak. Pernahkah kau dengar namanya Kain dan Habel namanya? Sama-sama berikan korban persembahan. Kain beri hasil kebun yang kecil-kecil, Habel beri ternak yang paling gemuk. Tuhan pun menolak pemberian Kain. Terima kasih Adik manis. Sekarang duduk dengan tenang. Kita akan ada dalam doa syafaat. Ada di lipat tangan, tutup mata. Ingat, tidak boleh mengintip ya. Ayo, mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau bersama dengan kami dalam ibadah sekolah minggu online yang sudah Kakek Enca dan adik-adik di rumah lakukan. Kami sudah bernyanyi, kami sudah membaca Alkitab, menyaksikan dan mendengarkan cerita tentang Kain dan Habel. Kami juga telah memberikan persembahan syukur kami. Tuhan berkatilah. Kami berdoa bagi kami semua anak-anak-Mu. Tuhan pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami tidak mencontohi apa yang dilakukan oleh Kain kepada Habel adiknya. Tetapi kami dalam hidup kakak dan adik saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami terus bertumbuh dan berkembang melalui pengajaran yang kami dapatkan dari mama dan papa di rumah, dari guru-guru sekolah minggu, dan juga kami yang sudah bersekolah dari guru-guru kami di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memberkati masa depan kami. Bagi mama dan papa, Engkau berikan kekuatan dan kemampuan dalam bekerja mencari nafkah, dalam mendidik dan membesarkan kami. Tuhan berikan mereka kemampuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami, mungkin saja ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau berikan kekuatan bagi para medis dalam melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka dalam menghadapi masa pandemi ini. Juga bagi para pasien COVID-19, Tuhan Yesus memberkati mereka, berikan kesembuhan bagi mereka. Bagi para pemimpin kami di pemerintahan dan juga di gereja, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka, supaya kami selaku tunas muda, tunas gereja, tunas bangsa bisa merasakan damai sejahtera melalui kepemimpinan yang mereka lakukan. Kami percaya Tuhan Yesus pun memberkati setiap persembahan syukur yang sudah kami berikan. Ini kami Tuhan, doa dan syukur kami. Kami minta ampun setiap salah dan dosa yang sudah kami buat. Dan Bapa, biarlah Engkau mendengarkan doa kami. Engkau menjawab seturut kasih dan kehendak-Mu. Bapa, kami akan mengakhiri ibadah ini. Untuk itu kami mohon berkat-Mu. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kehidupan kami semua anak-anak-Mu. Dunia ini saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke adik-adik manis, demikian adalah ibadah sekolah minggu yang sudah kami lakukan bersama-sama. Adik-adik ingat, tetap tinggal di rumah. Jika adik-adik berkepentingan untuk keluar, tetap menggunakan masker, selalu jaga kebersihan tangan ya. Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Walaupun adik-adik di rumah, tetap belajar dan selalu berdoa kepada Tuhan. Oke, bye-bye, sampai ketemu lagi.